seperti itu. Jadi kalau misalnya ya demand manager ada yang menggunakan ramalan gitu kan ada, tapi kan itu ya tidak akurat gitu ya. Tapi kalau yang tadi demand management yang berkaitan dengan ingin lebih akurat ya itu gitu. Ya, jadi bukan dari hasil peramalan. Kalau peramalan kan pasti ada error ya. Belum lagi datanya juga mesti mesti ya jumlah data juga berpengaruh. Teknik peramalannya juga sama berpengaruh ya. Jadi kalau misalnya kita mau menggunakan model atau metode peramalan itu ya harus dengan justifikasi yang sesuai gitu, ya. Jangan sampai misalnya datanya ada tren gitu ya, ada kenaikan terus menggunakan tiba-tiba menggunakan simple average gitu ya atau menggunakan single exponential smoothing gitu ya. Padahal kalau kita tahu data tersebut ada tren ya harus menggunakan double exponential smoothing gitu ya. Ya gitu. Bukan hanya sekedar diuji nilai errornya sebetulnya. Jadi penggunaan model atau metode harus sesuai atau harus tepat ketika di awalnya dulu gitu, bahwa nanti itu diuji dengan metode tertentu errornya itu setelah mengimplementasikan atau menggunakan metode peramalan yang tepat ya sesuai dengan data yang ada gitu. Nah, langkah pertama dalam menggunakan metode peramalan mungkin Anda kira-kira di mata kuliah paling bersih bukan di sistem produksi, kalau peramalan. Apa kira-kira yang paling pertama sekali? Yang kadang mahasiswa juga nggak ngeh gitu. Itu tuh sesuatu hal yang gitu. Karena apa? Karena nanti dari situ akan menjustifikasi atau sebagai justifikasi atau menjadi dasar memutuskan menggunakan model atau metode apa peramalan. Apa kira-kira yang paling yang di awal sekali gitu? Apa? Izin menanggapi, Pak. Ya, silakan. Menentukan tujuannya dahulu bukan ya, Pak? Kan tujuannya meramalkan. Oh, ini. Untuk sampai sekian tahun ke depan gitu. Atau sekian periode ke depan. Teori dan mencari data. Teori mencari data kurang tepat sebetulnya. Kalau misalnya kita bicara teori kan ya itu tadi kita harus tahu teori tentang peramalan seperti apa dan cara membuat peramalan yang baik itu seperti apa itu dari teorinya. Nah, di teori itu dinyatakan bahwa ketika langkah pertama kita melakukan peramalan yang paling penting sebagai itu nanti dijadikan dasar untuk justifikasi atau dasar menggunakan model atau metode peramalan yang mana, yaitu tadi yang pertama yang saya tanyakan. Gitu. Apa tuh? Ayo. Masa lupa lagi? Atau memang lupa? Yuk. Nggak mau tidak mungkin sebuah peramalan dilakukan tanpa ini gitu. Karena yang tadi saya bilang, kalau kita mau menggunakan satu metode peramalan harus melakukan itu dulu karena nanti harus terlihat seperti apa gitu. Karena nggak mungkin gitu data itu raw data dilihat gitu ya terus kemudian pakai ini agak susah gitu ya. Agak susah. Jadi harus harus ditampilkan dengan visualisasi gitu. Apa tuh? Ayo. Izin jawab Pak, mungkin menyusun alur kerja dari suatu kegiatannya bukan Pak? Bukan. Ya. Bukan. Kalau itu kan nanti setelah kita yang tadi setelah kita lakukan langkah pertama itu, nah baru kita akan kemana menggunakan apa gitu ya, atau akan menggunakan apa terus kemana. Ya, di mata kuliah perencanaan produksi masa harusnya ada lah. Pak, izin menjawab. Ya, silakan.
Melakukan survei terlebih dahulu. Sorry, kenapa? Melakukan survei terlebih dahulu. Survei. Melakukan survei untuk apa? Tujuannya mengambil data atau apa gitu maksudnya? Iya. Oke, ya kalau mengambil data sebetulnya kan nggak harus melalui survei gitu ya. Biasanya kalau kita melakukan peramalan pasti datanya ada. Hanya tinggal nanti kita bicara datanya itu seberapa lebar, seberapa banyak gitu ya, atau berapa periode, misalnya setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun gitu, atau cuman berapa bulan, ya tergantung dari objeknya atau barangnya lah, kalau misalnya barang mungkin ya, begitu. Pasti data penjualan data penjualan mie gitu ya, data penjualan mie gitu, merek tertentu itu pasti akan lebih banyak dibanding misalnya data penjualan mobil Mercy gitu. 1 tahun mungkin mobil Mercy bicaranya hanya 100 gitu ya, dari Januari sampai Desember. Tapi kalau misalnya mie instan mungkin dari Januari sampai Desember sampai ribuan gitu, atau juta bahkan. Itu kalau datanya. Oke, yang paling pertama harus Anda lakukan adalah memplot data. Ya, jadi kalau Anda punya raw data, terus kemudian akan melakukan peramalan, plot dulu datanya. Karena nanti dari situ akan kelihatan data itu seperti apa. Yang tadi saya bilang, apakah punya tren atau tidak, apakah dia bentuknya siklik atau siklus ya, atau musiman gitu ya, atau juga hanya yang tadi misalnya pergerakannya tidak terlalu signifikan, hanya kalau misalnya kita tarik garis rata-rata itu hanya berada di antara garis rata-rata gitu. Nah, sehingga dari situ nanti Anda bisa menentukan ya, menggunakan model atau metode peramalan seperti apa gitu. Jadi yang saya sudah ulas sedikit. Jangan sampai misalnya datanya setelah kita plot ada tren di sana gitu ya. Ada tren, bahkan ada tren dan kemudian misalnya model datanya siklus gitu ya. Nah, seperti itu. Terus tiba-tiba kita menggunakan datanya pakai simple average gitu ya. Gitu. Atau mungkin pakai moving average juga gitu. Seperti itu. Atau misalnya bahkan ya oke lah, ini kelihatan dari siklus, ya udah kita pakai exponential smoothing. Tapi Anda pakainya yang single, salah gitu. Di yang tadi kalau misalnya teorinya yang tadi teman Anda yang sampaikan teori. Nah, di teorinya ketika kita misalnya melihat tren data tersebut memiliki tren dan kemudian misalnya ada model siklus gitu, itu harus menggunakan double exponential smoothing. Single exponential smoothing itu digunakan ketika tidak ada tren. Nah, itu balik lagi nanti apakah menggunakan exponential smoothing atau menggunakan yang tadi ya, moving average misalnya, simple average gitu. Seperti itu. Ya, itu di teorinya ada sebenarnya. Ya, jadi bukan asal pakai ini saja terus kemudian dihitung errornya. Error itu dihitung setelah tadi ya. Setelah Anda menjustifikasi bahwa model datanya seperti ini, secara teori harus menggunakan model ini. Nah, baru dibandingkan gitu. Ya. Menggunakan error dilihat errornya yang mana yang terkecil. Tepat dulu gitu metodenya, baru dibandingkan. Ya kalau metodenya salah, ya buat apa dibandingkan gitu. Ya. Nah, itu yang kadang-kala mahasiswa tuh suka lupa gitu menggunakan peramalan. Kalau Anda ingin baca lebih detail ya, saya nggak tahu. Kalau dulu kalau saya dulu punya masih bahasa Inggris. Ya. Tapi seingat saya itu sudah terjemahkan ya. Buku satu-satunya kalau saya tidak salah nih ya, saya belum pernah menemukan lagi satu-satunya buku yang membahas mengenai masalah peramalan atau forecasting gitu ya, yang sangat lengkap gitu secara teori dan implementasi juga. Itu hanya satu yang dikarang oleh Makridakis. Nanti silakan Anda googling ya, forecasting, di situ karangannya Makridakis. Saya nggak tahu masih ada atau enggak terjemahannya.
waktu saya kuliah masih belum ada, tapi tahun 90-an itu berapa gitu, saya pernah lihat ada terjemahannya di toko buku. Sekarang nggak tahu masih ada atau enggak. Dan itu hanya satu buku itu, sama kayak bukunya Richard Tersin yang membahas yang kemarin di mata kuliah inventory ya, saya sampaikan buku yang membahas detail mengenai sistem persediaan itu buku itu satu-satu buku itu dan belum ada lagi. Yang lainnya bercampur dengan yang lain-lain lah gitu ya. Bukan hanya persediaan saja. Itu ya. Nah, di buku itu dinyatakan. Jadi kalau misalnya datanya tren seperti ini, ada ini gitu ya. Begini ketika diplot pakainya ini. Di mata kuliah perencanaan produksi mungkin biasanya pada saat menerangkan tentang peramalan biasanya ya buku itu gitu yang jadi acuan. Tapi mungkin kalau sekarang karena memang sudah banyak literaturnya ya di buku-buku perencanaan produksi mungkin. Yang saya nggak tahu apakah sampai sedalam itu gitu filosofinya gitu. Oke, saya lanjutkan ya. Kita sudah sedikit menyimpang. Nah ini yang berikutnya adalah customer order fulfillment. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang customer order fulfillment adalah bagaimana si supplier atau manufaktur gitu ya itu bisa memenuhi order atau bisa memenuhi harapan dari si customer yang belinya gitu ya barang itu dia dapatkan. Jadi kalau misalnya kayak tadi tepat waktu lah gitu ya, tepat waktu. Nah biasanya diukurnya kalau misalnya di customer order fulfillment misalnya on time delivery gitu ya, seperti itu, di on time delivery. Jadi pengirimannya itu tepat waktu atau enggak. Selain pengiriman tepat waktu ya jumlahnya juga sama gitu ya. Atau misalnya berapa lama sih lead time pemenuhan order itu ketika mulai PO diturunkan sampai kemudian barang itu diterima oleh customer. Nah itu bicara tentang customer order fulfillment ya. Kalau manufacturing flow management ya proses di di floor gitu ya di manufaktur gitu seperti apa. Ya sama tadi ya kalau misalnya kita mau bicara yang manapun digalinya atau dengan menggunakan value chain gitu ya. Karena tadi di slide yang sebelumnya kan sudah ada di situ ya inovatif gitu ya. Nah itu salah satu bagian dari value chain. Oke, nah yang berikutnya ada product development dan commercialization. Ini bicara tentang karena kita bicara tentang supply chain management itu adalah bicara sesuatu yang tadi ya integrasi dan kolaborasi. Terus kemudian juga kebetulan kalau misalnya si produknya itu dibuat dulu di satu manufaktur gitu, sehingga bisa saja produk yang dibuat itu juga dimulai dari perancangan produknya gitu ya. Nah kalau misalnya dan sebetulnya itu masuk ke ranah bagian dari supply chain juga gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar pada produk pada saat diproduksi saja, tapi produk juga ketika dibuat atau dikembangkan atau diciptakan gitu, nah itu sudah merupakan salah satu bagian dari proses supply chain juga sebetulnya. Kenapa? Saya lupa. Anda sudah belajar mata kuliah perencanaan dan pengembangan produk ya? Atau semester ini juga ya? Izin jawab Pak, Iya. pertemuan pertamanya belum. Oh belum. Oh nanti di perencanaan produk itu Anda akan ketemu dengan konsep entering to market. Jadi kapan si produk itu harus masuk ke market gitu ya, jangan sampai telat gitu. Kalau telat ya ketinggalan momennya. Ya, kayak misalnya gadget gitu ya, kan sekarang misalnya eranya kameranya resolusi tinggi gitu, atau misalnya ada value atau inovasi-inovasi yang lainnya gitu, terus tiba-tiba kita masuk
karena risetnya kelamaan atau proses pengembangan produknya terlalu lama sehingga entering to marketnya menjadi delay atau telat gitu. Itu nanti akan berpengaruh gitu. Tidak sesuai dengan keinginan konsumen atau pelanggan. Sudah terlewat lah gitu ya. Kalau sudah seperti itu ya tidak akan diminati lagi. Gitu. Itu bicara itu sebetulnya. Kalau yang product development and commercial nanti kita akan bahas, tapi mungkin tidak terlalu dalam ya, karena memang ini irisan dengan mata kuliah perencanaan pengambilan. Dosennya siapa? Bu Risma ya kalau nggak salah ya. Nah ini adalah return seperti tadi saya sekilas sampaikan. Kalau kita bicara return itu adalah selalu bicara tentang backward supply chain atau backward logistik gitu ya. Kalau yang ngirim barang dari supplier ke manufaktur ke gudang distributor atau ke customer itu pasti bisa forward gitu ya, logistik. Nah kalau misalnya backward logistik atau backward supply chain dan kemudian dikenal dengan return gitu, itu pasti barang yang dikembalikan dari konsumen ke manufaktur atau manufaktur mengembalikan dari barang ke supplier gitu. Nah ini yang terkadang dilupakan dalam arti begini. Ketika kita membeli barang ya bisa saja misalnya harga barang itu sudah termasuk ongkos kirim di dalamnya gitu ya, atau misalnya juga yang sering Anda bisa beli tidak termasuk ongkos kirim gitu kan ya. Nah, karena Anda beli barang di di satu e-commerce misalnya, Anda masih mau terima tuh, karena saya perlu barang itu diisi toko tertentu kemudian dikirim ya. Ongkos kirimnya Anda yang bayar, itu menurut Anda wajar gitu ya. Terus kemudian barangnya masalah, tidak sesuai atau rusak atau jelek. Ini dikembalikan oleh Anda ke tokonya gitu ya. Nah, pasti Anda merasa sudah barangnya salah, jelek, saya juga mesti mengeluarkan biaya untuk mengirim balik. Yang seharusnya kalau mau fair itu ditanggung oleh si tokonya tadi gitu ya. Masa ditanggung oleh yang beli gitu kan? Logikanya kan begitu ya. Nah, itu yang kadang-kala seringkali bukan dilupakan mungkin ya. Di kontrak bisnisnya itu misalnya antar manufaktur dengan supplier terlewat gitu ya. Seperti itu. Jadi misal ketika mau mengembalikan barang ya dan minta ganti secepatnya gitu. Nah, ini siapa yang menanggung? Terus kemudian itu dari sisi biaya transportasi. Terus kemudian barang tersebut ketahuan setelah misalnya kita bongkar ya, dari boxnya atau dari packingnya. Baru ketahuan, oh ini barangnya jelek, oh ini salah gitu. Terus apakah si supplier bisa terima ketika misalnya barangnya dikembalikan dalam kondisi berantakan gitu sehingga barangnya menjadi rusak? Itu juga sama ya. Nah, itu menjadi tanggung jawab siapa? Apakah menjadi tanggung jawab yang mengembalikannya gitu? Supplier kan pasti punya alasan. Ya oke, nggak apa-apa, barang saya salah, barang saya nggak kepake, ya udah balikin aja, tapi ya jangan sampai rusak juga dong gitu. Karena kalau barangnya rusak ya kita nggak bisa pakai lagi gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, seringkali tidak ada titik temu di situ, sehingga akhirnya hubungan antara manufaktur dengan supplier itu menjadi tidak baik gitu ya. Nah, ini fungsi return itu ya seperti itu ya. Sebetulnya kalau kita ngirim barang gitu itu sudah biasa, tapi kalau kita ngembaliin barang gitu atau misalnya si supplier akan mengambil barang gitu dan kemudian barangnya itu yang tadi saya sampaikan rusak gitu, nah itu menjadi problem tersendiri. Itu kenapa return itu sebetulnya penting ya. Backward supply chain atau backward logistik itu penting karena apa? Yang tadi bicara siapa yang menanggung ongkosnya ya, bicara tentang produk yang dikembalikannya kondisinya seperti apa gitu ya. Itu hal-hal yang
apa namanya, terkadang ya di tempat saya sendiri juga pernah beberapa kali terlewat gitu ya. Ya betul sih, ya nanti aja diambilnya kata Super, nanti aja diambil, saya ambil pada apa, biar nggak ada biaya gitu, saya ambil pada saat ngirim barang. Tapi misalnya ngirim barangnya baru bisa minggu depan, padahal barang yang apa, yang mau diambil itu apa, ditunggu juga. Karena apa? Misalnya inventornya karena sudah dihitung gitu ya, harusnya cukup, ini malah jadi enggak. Itu yang menjadi concern di dalam return atau backward supply chain atau backward logistik. Ya. Silakan nanti kalau misalnya Anda mau melakukan apa ya, kajian atau tugas akhir mengenai apa, backward logistik atau backward supply chain gitu, menarik sebetulnya. Ya. Kalau misalnya Anda, silakan Anda coba googling, mungkin tidak akan di jurnal itu tidak akan sebanyak apa, barang yang proses supply chain atau proses logistik yang return dibanding yang ngirim gitu ya. Itu tidak apa, lebih sedikit yang dibanding yang ngirim. Padahal return juga merupakan bagian dari yang tadi itu ya. Apa, kinerja logistik bukan hanya dinilai dari bagaimana cara mengirimnya, tapi di level pengembalian juga sama. Oke, nah ini adalah apa namanya, kerangka bagaimana yang namanya supply chain itu bisa memberikan kontribusi kepada perusahaan, gitu ya. Harapannya ada seperti ini. Intinya yang tadi ya, punya daya saing atau mampu bersaing dengan kompetitornya, seperti itu ya. Terus kemudian service level juga bisa di-maintain dengan baik ya, sehingga apa, menjadi apa, sehingga membuat customer lebih loyal gitu kan ya. Dan kalau customer lebih loyal ya pasti akan memberikan keuntungan ya. Terus kemudian dengan apa, dengan kinerja supply chain yang memiliki performa yang cukup baik, maka dari sisi apa, persediaan atau inventory juga bisa termaintain dengan baik ya. Harapannya dengan seperti itu, maka karena kita tahu bahwa yang namanya inventory itu merupakan bagian dari aset perusahaan ya, yang punya dampak juga ke apa, ke balance sheet atau ke apa, laporan rugi laba gitu. Intinya adalah di situ ada apa, ada uang yang tertanam ya, karena hanya dalam bentuk inventory gitu. Sehingga nanti pasti akan mempengaruhi cash flow ya. Terus kemudian dengan apa, supply chain yang memiliki daya saing yang baik ya, performance kinerjanya bagus ya, tinggi misalnya tadi ya, di slide sebelumnya oleh Nyoman Pujawan dinyatakan bahwa yang namanya supply chain itu harus punya apa, bisa beroperasi secara efisien ya, sehingga dengan demikian maka harapannya adalah seluruh proses, seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan itu menjadi lebih efisien dan apa, memiliki kompetitif, memiliki daya saing atau bisa memiliki apa, cost yang lebih kompetitif dibanding dengan apa, dibanding dengan pesaingnya ya, seperti itu. Dengan biaya yang lebih kompetitif, dengan cost yang lebih kompetitif, biaya yang lebih apa, dengan yang lebih efisien tadi, harapannya ya secara apa, akan memberikan keuntungan secara operasional ya. Itu intinya. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau tanyakan? Silakan. Kalau yang mau ditanyakan tadi sampaikan. Apakah penjelasan saya sudah cukup jelas atau masih ada yang kurang bisa dipahami? Silakan kalau misalnya ada yang kurang dipahami. Disampaikan saja nggak apa-apa. Penurunan inventory. Aduh, ayo dong ada yang dagang. Terus dikit lagi. Cukup jelas ya? Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, sampaikan. Oke, ini apa, saya tutup dulu materinya, saya ganti ke materi yang satu lagi.
Kita masih punya waktu sekitar 15 menit ya. Oke, kita masuk ke supply chain management ya. Oh, sorry, sudah terlihat materinya? Sudah Pak. Nah, ya. Oke, nah di sini sengaja saya di depan saya tampilkan seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat di situ ada logistik, ada inventory, ada procurement, ada demand management yang tadi ya, terus kemudian product life cycle yang kaitannya dengan perencanaan produk, terus kemudian juga ada lead time, pricing dan sebagainya sampai ke strategi model supply chain-nya itu sendiri, bicara tentang vertical integration partnership gitu ya. Seperti itu merupakan bagian atau ranah dari supply chain ya. Jadi karena memang cukup luas gitu ya cakupannya, sehingga aspek-aspek atau yang ada di dalam sebuah proses supply chain itu memang begitu banyak ya. Oke, kalau misalnya kita lihat dari definisinya ya, saya hanya merefresh saja. Ini ada beberapa definisi tentang supply chain. Jadi mulai yang paling lama gitu tahun 80-an gitu, ketika supply chain itu mulai terlihat konsepnya mulai terlihat ada gitu, sampai kemudian di tahun 90-an ya. Nanti silakan yang ini Anda baca saja. Oke, ini ilustrasi dari supply chain. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang supply chain, pasti bicaranya dari hulu ke hilir atau dari upstream ke downstream gitu ya. Misalnya seperti itu. Nah, di dalam hulu ke hilir itu nanti di situ ada inbound logistik dan outbound logistik gitu ya. Kalau kita bicara dari hulu ke hilir, dari supplier, bahkan mungkin supplier gitu ya. Tinggal nanti chain-nya sampai seberapa panjang gitu, berapa layer gitu suppliernya. Dari mulai supplier sampai ke end customer. Nah, di setiap level itu dari supplier ke manufaktur ke distribution, wholesaler, retailer sampai ke end customer ya, itu akan selalu bicara tentang tingkat kepuasan pelanggan gitu ya. Dan setiap proses itu dari mulai supplier sampai ke end customer ya, yang saya sampaikan di minggu lalu dan barusan tadi juga ya, harus bisa terukur semuanya ya, harus memiliki kinerja yang baik ya. Kalau misalnya tadi kita bicara tentang parameter yang disampaikan oleh Nyoman Tijawan ya, harus bisa beroperasi secara efisien ya proses itu. Jadi samping yang tadi itu ya, kriteria lainnya sampai ke masalah value chain-nya atau inovatifnya itu ada daya nilai tambah apa yang bisa diberikan dalam setiap proses itu ya, baik dari supplier sampai ke end customer. Oke. Nah, kalau yang bagian 2 gitu ya, yang bagian 1 sudah jelas ya, kita bicara tentang yang inovasi supply chain itu bicara tentang integrasi dan kolaborasi seperti itu. Dari berbagai macam entitas yang ada. Terus yang poin 2 yang ini bicara tentang 3PL atau third party logistik ya, ini kaitannya dengan logistik. Sebetulnya kalau sekarang mungkin sudah bukan 3PL lagi, 4PL gitu ya. Dan yang ketiga adalah bagaimana supply chain itu apa yang dikelola supply chain maksudnya ya. Ada 3 bagian yang secara proses itu bisa dilihat gitu ya, di 3 bagian. Yang pertama adalah sudah pasti di situ ada aliran barang ya, bisa dari hulu ke hilir dan bisa dari hilir ke hulu. Konsep yang tadi kalau misalnya dari hulu ke hilir otomatis bicara tentang forward supply chain atau logistik gitu ya. Kalau kebalikannya dari hilir ke hulu ya bisa tentang
backward supply chain atau backward logistik, ya. Yang kedua adalah apa namanya uang, ya. Nah, kalau uang biasanya dari hilir ke hulu, gitu ya. Jadi barangnya kebanyakan misalnya barangnya dikirim dulu, baru kemudian dibayar, ya. Dan yang ketiga lah informasi yang yang tadi saya sampaikan, bahwa di dalam pengelola supply chain itu juga selain ya barang, terus kemudian uang, ya informasi. Dan itu yang menjadi apa namanya bagian dari pengelolaan supply chain. Jadi ketiga bagian ini ya, dari barangnya itu sendiri, terus kemudian dari uang sendiri, dari informasi, ya tadi harus memenuhi kriteria yang tadi, ya. Intinya bisa beroperasi secara efisien. Oke, nah ini yang saya sampaikan. Jadi bisa saja suppliernya ada di tier 1, tier 2 gitu, atau supplier gitu ya, sebelum sampai ke manufaktur. Jadi, kalau misalnya kita gambar kalau kita lihat ilustrasinya, yang namanya barang, yang namanya barang itu pasti dari hulu ke hilir gitu ya. Kalau uang dari hilir ke hulu. Informasi itu bisa bolak-balik gitu ya, bisa dari hulu ke hilir atau bisa dari hilir ke hulu ya, kalau informasi. Nah, di bukunya Nyoman Pujawan gitu ya, dia menyatakan dibedakan antara supply chain dengan supply chain management. Ya, jadi kalau supply chain atau rantai supply gitu ya, itu bicara tentang jaringan fisiknya, ya, jadi entitas atau perusahaan-perusahaan yang ada di dalamnya. Tapi kalau supply chain management itu bagaimana cara mengelolanya atau menggunakan, mungkin bisa dikatakan menggunakan metode atau seperti apa, menggunakan metode apa gitu ya, atau menggunakan alat apa gitu, itu yang dikatakan supply chain management. Nah ini ketika kita bicara tentang supply chain, ya pasti ya karena kita sudah saya sampaikan bicara tentang supply chain adalah bicara tentang kolaborasi dan integrasi seperti itu, ya, sehingga dan itu bukan hanya saja di level internal, ya tentunya sampai ke eksternal, karena kan kolaborasi dan integrasi itu terdiri dari berbagai macam entitas, ya. Kalau misalnya tadi entitasnya dari supplier sampai ke retailer, kemudian ke end user atau customer gitu. Dengan tujuan ya tadi ya, memberikan memenuhi harapan dari pelanggan, ya, dengan parameter tingkat kepuasan pelanggan yang ingin dicapai itu seperti apa. Intinya dari itu sebetulnya. Bentar. Oke. Nah, ini adalah 7 prinsip di dalam supply chain management, ya. Oke. Yang pertama adalah segmentasi pelanggan berdasarkan kebutuhannya. Oke. Yang dimaksud dengan segmentasi pelanggan berdasarkan kebutuhannya, ya, artinya begini. Jadi kalau misalnya di manajemen pemasaran atau di pemasaran gitu, kan Anda pernah dengar mungkin segmentasi pasar gitu ya. Nah, pasar yang dibidik segmentasi seperti apa, ya, pasti nanti itu akan menentukan proses bisnis rantai supply seperti apa, ya. Artinya begini gambarannya. Jadi kalau misalnya produk yang ditawarkan itu misalnya produk komoditas gitu ya, pasti akan berbeda dengan produk yang premium. Misalnya saja gitu ya, barangnya
Kalau barangnya beda apalagi gitu ya, yang satu komoditas tuh mungkin misalnya kayak ya banyak lah ya kayak beras atau sembako dan sebagainya itu komoditas. Dan yang misalnya specialty misalnya saja barang-barang elektronik gitu ya atau otomotif gitu. Itu pasti punya proses bisnis supply chain yang berbeda ya, nggak akan sama. Atau bahkan mungkin dalam satu kategori tetap otomotif ya, yang misalnya yang kelas harga misalnya maaf ya saya sebut merek misalnya Avanza gitu, terus kemudian dibandingkan dengan yang Mercy gitu ya, atau yang Ferrari gitu, pasti proses bisnis supply chain juga akan lain ya. Itu maksudnya yang dimaksud dengan segmentasi pelanggan berdasarkan kebutuhan, karena nanti akan menentukan ya seperti apa konsep proses bisnis supply chain-nya ya, dari satu segmen ke segmen yang lain ya. Yang tadi segmennya orang yang membeli Avanza gitu ya dengan yang beli Ferrari atau Mercy pasti akan beda ya. Dan konsep proses bisnis supply chain-nya pun pasti akan lain gitu ya. Bahkan mungkin sampai ke level tingkat tingkat kepuasan pelanggan atau tingkat pelayanannya juga akan berbeda ya. Seperti itu. Yang kedua adalah menyesuaikan jaringan logistik untuk melayani kebutuhan pelanggan yang berbeda ya. Nah, ini juga sama karena kaitannya punya segmentasi yang berbeda sehingga otomatis pasti kebutuhan pelanggannya itu juga berbeda gitu. Sebentar ya, ini ada telepon dari kantor udah 3 kali saya tolak tapi terus takutnya ada sebentar. Kita lanjutkan ya. Oke, tadi saya di mana? Oh, sesuaikan jaringan logistik ya. Oke. Dengan segmentasi yang berbeda pasti logistiknya juga akan berbeda ya. Jadi gini, kalau misalnya yang gampang lah, pasti mobil yang digunakan untuk mengangkut atau mengirimkan Avanza misalnya dari pabrik di sini ya di KIC gitu ke Auto 2000 yang di mana lah gitu ya, pasti pakai mobil truknya yang isinya bisa banyak gitu kan ya. Tapi kalau misalnya mengirimkan mobil Mercy atau Ferrari pasti isinya paling satu-satu gitu ya, nggak mungkin banyak-banyak gitu. Nah, itu juga sama halnya ya dengan produk-produk ya consumer good atau apapun lah ya, atau produk komoditas seperti itu ya. Yang ketiga itu mendengarkan sinyal pasar. Ini sebetulnya kaitannya dengan di konsep yang tadi ya. Bagaimana supply chain itu harus bisa beradaptasi atau harus bisa
bisa memenuhi harapan keinginan atau harapan atau keinginan pelanggan gitu, ya. Jadi berarti kalau misalnya ada komplain atau misalnya juga ada masukan dari konsumen, oh ini produk ini ternyata akan lebih bagus kalau misalnya punya kekurangannya ini, kalau misalnya ini ya baiknya misalnya feature-nya ditambah nih biar lebih bagus gitu ya. Tujuan itu sebetulnya. Ya, nanti mungkin kaitannya bisa ke yang tadi ya, ke perencanaan pengembangan produk gitu ya, sampai ke sana, sampai ke level itu. Dan yang keempat adalah diferensiasi produk pada titik yang lebih dekat dengan konsumen. Nah ini lebih ke arah sebetulnya yang tadi ya, bagaimana si konsumen ya itu bisa mendapatkan produk yang cukup beragam gitu ya, yang bisa memenuhi harapan dia gitu ya. Artinya punya banyak pilihan, maksudnya punya banyak yang ditawarkan gitu ya. Gitu. Terus kemudian yang selanjutnya adalah kalau mengelola sumber-sumber secara strategis. Nah ini sebetulnya kaitannya dengan bisa saja misalnya raw materialnya ya, atau juga dari sisi selain raw material, tapi misalnya juga dari sisi proses logistiknya gitu ya, yang lebih murah, atau bahkan sampai ke infrastruktur juga ya. Gitu. Itu biasanya nanti di mana ya, di supply chain itu misalnya bagaimana cara mendapatkan rute terpendek dan sebagainya ya, atau misalnya penentuan lokasi gudang gitu ya, yang bisa lebih memenuhi area atau cakupan jangkauan dari konsumen ya. Yang selanjutnya adalah bagaimana mengembangkan strategi teknologi dan keseluruhan supply chain. Ini kaitannya dengan supply chain management sebetulnya. Ya, jadi yang tadi kalau kita bicara supply chain management, otomatis bicara tentang metode atau bagaimana cara mengelolanya. Ya, yang kaitannya dengan teknologi ya itu tadi. Ya. Nah saat ini pengelolaan supply chain itu ya mungkin sudah bisa dikategorikan sudah banyak menggunakan teknologi ya, baik yang simpelnya misalnya kayak untuk tracking truk gitu ya, sampai di mana gitu. Truk itu bisa disuruh dari perjalanan dari Kerawang sampai ke Surabaya itu harus bisa ditempuh misalnya dalam waktu, untuk truk ya misalnya dalam waktu untuk 2 hari. Nah dia bisa tidak memenuhi itu. Nah, si truknya kan bisa dimonitor tuh dengan menggunakan GPS misalnya, ya, gitu. Atau juga produk-produk yang sudah menggunakan RFID, ya. Jadi si produk itu bisa dilacak pergerakannya sampai di mana. Dan yang terakhir adalah bagaimana bisa melakukan mengadopsi pengukuran supply chain, atau mengadopsi kinerja supply chain gitu ya. Sehingga bisa dilakukan yang lebih komprehensif atau menyeluruh dari end to end. Dari misalnya dari yang tadi ya, kalau kita bicara tentang rantainya ya dari supplier sampai ke end customer gitu. Nah, kalau bisa melakukan mengukur kinerja supply chain seperti itu akan memberikan nilai tambah sebetulnya, atau bisa memberikan informasi yang cukup komprehensif ya. Seberapa positioning supply chain kita sampai saat ini di mana, terus kemudian gap terhadap kompetitor seperti apa gitu ya. Bisa seperti itu sebetulnya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan silahkan. Saya kira materinya sampai di sini dulu ya. Saya akan siapkan dulu daftar hadirnya. Oh iya maaf, yang daftar hadir di mana? Di